Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa keadaannya udah lesu karena kita pembelajarannya di akhir ya untuk kelas 9. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian udah siap belajar? Siap. Coba ibu mau tanya, mana bukunya? Keluarkan. Mana pensilnya? Keluarkan. Ya. Gimana? Sudah siap? Ya. Sebelum memulai pembelajaran, KM-nya tolong disiapkan terlebih dahulu. Siapa KM-nya? Boleh kok. Ikas, pimpin doa dulu Ikas. Berdoa selain pekerjaan masing-masing, berdoa mulai. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Kelas 9K. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Lepi, kenapa Lepi? Sakit. Ya udah, kita doakan semoga Lepi cepat sembuh ya. Amin. Selain Lepi siapa lagi? Adit, kenapa Adit? Oke. Ada lagi? Sudah ya. Lepi sakit dan Adit izin. Lepi udah sakit udah 3 hari ya. Kita doakan semoga Lepi cepat sembuh. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Di kelas ini ada kesepakatan kelas? Ada. Kesepakatan kelasnya 1 tidak boleh apa? Terus kedua, menghargai pendapat. Kemudian ada lagi? Tidak bermalas-malasan. Tidak malas. Terus apa lagi? Piket harus sesuai jadwal. Kalian suka mengerjakan piket? Awas ya, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Materi kemarin tentang apa? Teks apa? Teks berita. Oke, di teks berita itu apa sih? Teks berita itu? Yang berisi informasi secara faktual dan aktual. Oh, fakta. Fakta tuh apa sih? Fakta itu nyata. Teks berita teh informasi yang berisikan secara misalkan di SMP Negeri 5 Tasikmalaya, siswa-siswanya mendapat makanan gratis dari Bapak Presiden. Benar apa tidak? Benar. Misalkan Ikas memiliki pensil ajaib. Dia bisa menggambar es krim, kemudian es krim tersebut bisa nyata. Benar apa tidak? Benar. Nah, materi selanjutnya yang kita bahas adalah petikan teks cerpen menjadi teks prosedur. Sebelumnya, ada yang mengetahui cerpen itu apa? Iya, betul, cerita pendek. Nah, cerita pendek itu berisikan tentang apa? Cerita. Ceritanya pendek apa? Ya, singkat. Terus apa lagi? Ada unsurnya nggak? Ada temanya tidak? Ada. Oke. Berarti, nah, Ibu mau nanya kepada kalian, kalau teks prosedur itu apa sebelumnya? Ada yang tahu tidak? Langkah-langkah Ia melakukan sesuatu. Oh, jadi teks prosedur mah langkah-langkah melakukan sesuatu. Kalau mau masak nasi goreng ada langkah-langkahnya tidak? Apa langkah-langkahnya? Siapkan bahan-bahan. Iya, ada bahan-bahan, ada apa lagi? Alat. Terus ada prosesnya. Paham?
Ibu ingin ice breaking dulu. Ayo semuanya berdiri. Dengarkan, jika ibu bilang tepuk semangat, semangat, semangat. Iha. Boleh? Coba satu tepuk semangat, semangat, semangat. Iya. Kurang kompak tangannya, ihanya belum kata. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat saya. Boleh duduk kembali. Oh, jadi di teks prosedur itu ada langkah-langkah. Ada apa lagi? Proses. Tadi tuh ada apa yang kayak ini teh disebutnya? Alat dan bahan. Paham? Paham. Nah, untuk sekarang kalian boleh lihat dulu video yang ibu berikan. Tidak boleh berisik ya. Bungaku, ya ampun, kamu kenapa? Kok kamu malah layu sih? Duh, gimana ini? Untuk hari ini Lihat ya, jangan berisik. jadinya aku bisa mulai dari hari ini. Masukkan bibirnya, lalu ditutup lagi pakai tanahnya, terus disiram deh. Selesai. Semoga berhasil. Baik-baik ya bungaku. Asik, bungaku sudah tumbuh. Hai, selamat pagi bunga mawar yang cantik. Sekarang aku siram ya, supaya kamu cepat besar. Wah, sudah waktunya siram bunga. Halo bungaku, aku akan rajin menyirammu supaya kamu cepat tumbuh besar dan semakin cantik. Ayo bunga, cepat tumbuh besar ya. Selamat malam bungaku. Sebelum aku tidur, aku siram kamu dulu ya. Sampai ketemu besok pagi ya bungaku. Aku sudah nggak sabar nih. Pasti hari ini bunganya sudah tambah cantik. Kan kemarin aku sudah siramin terus. Hah? Bungaku? Ya ampun, kamu kenapa? Kok kamu malah layu sih? Duh, gimana ini? Kasihan sekali, kamu jadi layu begini. Bunganya jadi layu ya. Iya. Kamu sudah cantik.
Kalian udah pasti tahu sebabnya kenapa. Hai Clara, kamu kenapa sedih? Loh, kok bunganya layu? Dulu aku sedih, bungaku layu. Padahal aku selalu menyiramnya kemarin. Pagi, siang, sore, malam, aku sudah siram. Tapi kenapa dia malah jadi seperti ini? Clara, pantas saja bungamu jadi layu dan mati. Seharusnya tidak sebanyak dan tidak sesering itu kamu menyiramnya. Hah? Jadi salah, Bu. Terus yang benar gimana dong? Begini Clara, setelah bibit bunganya kamu tanam, kemudian kamu siram. Dan kamu bisa menyiramnya setiap sore di setiap harinya. Jadi, hanya 1 kali dalam sehari kamu siram bunga itu. Oh, jadi begitu, Bu. Aku pikir semakin sering disiram akan semakin cepat tumbuh. Maaf ya bungaku, ternyata aku salah. Dan sekarang kamu jadi layu seperti ini deh. Jangan sedih terus dong, Clara. Bagaimana kalau kamu ulangi saja? Kamu pasti punya bibit bunganya kan? Benar juga ya, Bu. Ya udah deh, aku ulangi lagi ya. Dan semoga kali ini bunga mawarku tumbuh cantik. Nah, gitu dong. Benar ya, Clara? Nah, cerita tersebut tentang apa? Menanam bunga. Di proses menanam bunga apa aja tadi? Menyiram. Terus pakai apa sebelum pupuk? Terus mengalir tanah. Apakah menanam bunga itu ada langkah-langkahnya agar subur? Ada. Nah, salah satu langkah-langkahnya itu termasuk teks apa? Prosedur. Yang tadi masalahnya ada apa? Selalu sering. Kenapa? Menyiramnya apa? Berlebihan. Oh, menyiramnya berlebihan. Jadi si tanamannya jadi layu. Seharusnya menyiramnya 1 kali. Paham? Nah, kemudian kita bahas dulu materi yang akan disampaikan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini itu mengidentifikasi perbedaan antara teks cerita pendek dan teks prosedur. Dan yang kedua, mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Misalkan hari ini Bu Desi membuat nasi goreng untuk anak Bu Desi. Bu Desi membuat nasi gorengnya itu pada pukul 6 sore. Karena anak Bu Desi malamnya akan ikut tahfiz misalkan. Nah itu teh berarti ada nasi goreng, berarti harus cara membuat nasi goreng itu yang pertama siapkan misalkan alat dan bahan. Nah itu teh cerita kan, tapi akhirnya ada teks apa? Paham? Nah, pengertian teks cerita pendek. Coba boleh dibaca oleh Gilby yang di belakang. Pengertian teks cerita pendek. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian cerpen adalah cerita yang berisi tentang suatu kisah dan tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen juga biasanya disebut sebagai cerita sekali dulu. Karena hanya butuh sekali dulu saja untuk menyelesaikan satu cerpen. Oke, dari video tadi, apakah ada kolaborasi antara teks cerpen dan teks apa? Teks. Apakah ada keterkaitan? Ada.
Kalau teks cerpen mah biasanya teksnya berisi cerita pendeknya yang sedikit, tidak banyak seperti novel. Novel mah ada sebuku kan, ya. Kalau cerpen itu sekali duduk, sekali baca, paham? Paham. Teks prosedur, definisi dan struktur dibaca oleh Sauki. Boleh Sauki. Teks prosedur, definisi dan struktur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau instruksi untuk melakukan suatu tindakan atau menyelesaikan tugas tertentu. Teks prosedur memiliki struktur yang jelas dan terstruktur dengan tujuan memberikan panduan yang mudah dipahami. Nah, di dalam teks prosedur itu ada apa tadi teh? Ada struktur, Iya, ada. definisi. Terus ada apa aja teks prosedur? Ada apa? Ada langkah-langkah. Terus ada apa lagi? Instruksi. Nah, ada langkah-langkah. Kemudian Instruksi. kemudian apa lagi? Itunya misalkan ini apa? Itu disebutnya apa? Alat? Iya betul, alat dan bahan. Oke. Kita selanjutnya. Vanessa coba baca tujuan penulisan teks prosedur apa Vanessa? Oh iya, ini ya. Dibaca oleh Ikas. Boleh Kas? Tujuan penulisan teks prosedur, tujuan utama teks prosedur adalah untuk memberikan panduan yang jelas dan mudah diikuti. Tujuan lainnya adalah untuk membantu pembaca menyelesaikan tugas atau masalah dengan tepat dan efisien. 1. Mempermudah pemahaman. Teks prosedur dirancang agar mudah dipahami dan diikuti oleh pembaca. 2. Meningkatkan keterampilan. Teks prosedur dapat membantu pembaca meningkatkan keterampilan dalam melakukan sesuatu. 3. Meminimalkan kesalahan. Teks prosedur yang terstruktur dengan baik dapat membantu menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Nah, jadi teks prosedur itu kalau jika kalian membuat teks prosedur, apakah ada langkah-langkahnya? Jadi kalian misalkan ingin memasak nasi goreng, kalian tidak mungkin kan tanpa adanya telur, tanpa ada nasi, menggoreng bawang saja. Emang kalian jika menggoreng bawang saja itu nasi goreng bukan? Berarti harus memenuhi langkah-langkahnya, paham? Paham. Supaya pembaca yang membaca teks prosedur itu mudah dipahami. Oh, langkah pertamanya ini, oh langkah keduanya ini, ketiganya ini, terus bahan-bahannya apa aja, paham? Paham. Nomor kedua, meningkatkan keterampilan kalian. Misalkan tidak nasi goreng, misalkan kalian membuat salad buah. Misalkan yang salad buah pokok utamanya apa? Buah, betul, buah-buahan. Jadi teratur. Oh, kalau jika membuat salad buah itu ada buah pasti ya, buah. Terus buahnya digimanain dipotong, paham? Terus meningkatkan keterampilan kalian memotong, paham? Mengiris. Dan yang ketiga ada apa? Kesalahan. Nah, jika ada langkah-langkah berarti kesalahannya tidak begitu banyak karena mengurutkan nomor 1 ke nomor 2 ke nomor 3 ke nomor 4 ya. Jadi meminimalkan kesalahan. Paham? Nah, ciri-ciri teks prosedur dibaca oleh Fadil. Ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari teks jenis lainnya. Ciri-ciri tersebut membantu dalam memahami dan mengidentifikasi teks prosedur dengan mudah. Kalimat perintah. Teks prosedur sering menggunakan kalimat perintah untuk menginstruksikan pembaca. Contohnya, buka botol air dan tuangkan ke dalam gelas. Urutan langkah. Langkah-langkah dalam teks prosedur disusun secara logis dan berurutan. Contoh, pertama, siapkan bahan-bahan. Kedua, campurkan semua bahan. Bahasa formal.
Teks prosedur umumnya menggunakan bahasa formal dan mudah dipahami. Contoh, rendam daging dalam air mendidih selama 5 menit. Ya. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Adanya kalimat. Perintah. Contohnya apa kalimat perintah itu? Buka botol, tuangkan air ke dalam gelas. Itu perintah bukan? Kalau masukkan saus, perintah? Perintah. Kemudian yang kedua, urutan langkah. Contohnya apa? Pertama, siapkan bahan-bahan. Kedua, campurkan semua. Ada langkah-langkahnya. Dari pertama, kedua, ketiga ada. Yang ketiga, bahasa formal. Rendam daging dalam air mendidih selama 5 menit. Itu formal ya. Bukan bahasa yang sehari-hari kalian gunakan. Coba dibaca oleh Nizam. Baca Nizam. Kalimat perintah dalam teks prosedur. Ya, kalimat perintah dalam teks prosedur. Coba lanjutkan sama Raisa. Kalimat perintah sangat penting dalam teks prosedur karena memberikan instruksi yang jelas dan mudah dipahami. Penggunaan kata kerja imperatif atau perintah sangat penting untuk menuntun pembaca dalam menjalankan langkah-langkah. Contoh kalimat perintah, siapkan bahan-bahan, panaskan minyak dalam wajan, tambahkan bumbu ke dalam adonan. Ya, kalimat perintah dalam teks prosedur. Tadi juga sudah ada ya kalimat perintah. Siapkan bahan-bahan. Kemudian apa? Masukkan air ke dalam botol atau gelas. Paham? Nah, kemarin Ibu sudah melakukan teks diagnostik kepada kalian ya. Dan Ibu juga sudah membaca dan Ibu juga sudah menganalisis di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok sesuai hasil tes diagnostik kalian. Dan, simpan handphonenya. Dan nanti kalian duduk berkelompok, paham? Nah, Ibu setelah menganalisis, Ibu ada 4 kelompok ya, sesuai gaya belajar kalian, minat gaya belajar kalian sesuai asesmen ya. Yang kemarin, yang pertemuan kemarin, Ibu sudah melakukan asesmen di kelas ini. Oke, ada 4 kelompok ya. Ada kelompok Vanessa, Mutia, Gripin, dan Ikas. Boleh pindah ke kelompoknya masing-masing. Sok, pindah. So, bangkunya boleh digeser-geser boleh. So, kelompoknya. Jika kalian lupa, Vanessa, Sauki, Helpi, Niza, Mega, Bunga, Senandung. Di sebelah sana. Oh. Kelompok kedua, Mutia, Fadil, Rahman, Naufal, Sejarah, Jahira, Naura. Di sini. Oh iya, sama Gripin ya. So, Gripin. Di sini. Ya, kelompok Vanessa di sini, kelompok Mutia di sini. Oh, Mutia boleh di sebelah sana, boleh. Kelompok Gripin di sini dan Ikas di sebelah sana. Gripin, Dika, Sira, Ria, Patia, Aditya, Salia. Hah? Oh, Mutia. Gripin. Dipanggil. Apa ya? Nggak apa-apa. Kamu tes dengan ini, Gripin. Kamu dengan Ikas. Semangat. So, ke sini. Ikas. So, sini.
di sini sok. Ibu juga sama. Sama ibu juga. Ya. Sok. Udah? Duduk per kelompoknya. Coba ibu pengen kalian semangat lagi. Berdiri lagi, kita tepuk semangat. Siap? Tepuk semangat. Lupa lagi, tepuk semangat. Semangat. Tangannya nggak di atas, sekali lagi tepuk semangat. Udah oke, sok silakan duduk kembali. Kelompoknya Vanessa. Nih, ini ya kelompoknya Mutia. Mana Mutia teh? Mutia. Nah ini ya. Oke, selanjutnya kelompok Griffin. Nah, ini ya. Dan yang terakhir kelompok Ikas. Ini ya. Kenapa? Ya, pakai. Sekarang kalian bikin nama kelompok kalian. Terserah bebas. Mau kelompok harimau, ular, naga, boleh bebas. Siapa di sini yang kebagian poster? Cung, poster. Mau warna apa? Birunya? Biru aja. Biru tua muda. Kalian mau hijau tua, hijau muda? Semuanya. Hah? Iya, ini biru. Ininya mau yang mana? Pilih salah satu. Udah, oke, berarti ini tua. Mau merah apa mau orange? Merah, oke, ini orange. Mau ungu apa pink? Hah? Ungu, pink? Oke, pink di mereka. Nah, ya handphonenya disimpan dulu, Soleh. Kecuali yang Canva boleh, Ayo bareng-bareng. Namanya apa ini kelompok ini? Abu. Labubu, oke. Labubu dari kelas 9K. Anggotanya Vanessa, Elvi, Bunga, Senandung, Mega, Nizam, sama-sama. Oke, semangat. Semangat. Kelompok Mutia, nama kelompoknya apa ini? Rainbow, oke. Anggotanya siapa aja sebutin? Coba boleh disebutin sama kamu. Siapa aja temennya? Sadayana. Ya. Naufal.
Naura, Rahma, Mutia, Jahira, Fadil. Semangat? Semangat. Oke, kita kelompok Gripin. Namanya kelompoknya siapa? Ini belum diisi dulu. Nama kelompoknya mau apa? Harimau? Sama kelompok Inferno. Apa? Inferno. Ini pakai F. Anggota kelompoknya siapa aja, Arya? Ibu pengen sama Arya. Sebutkan nama kelompoknya. Gripin, terus? Reji, Terus? Arya, Terus? Dika, Terus? Alfatia, Terus? Asira, Terus? Salim, Terus? Udah, oke. Semangat? Adit. Semangat dulu dong, semangat. Selamat. Coba, sok. Sekarang kalian mengerjakan bareng-bareng. Anggota di sini. Iya, kalian membuat Anggota di sini. di sini. Anggota nih semuanya diisi. Kelas 9H. Itu membuat apa? Coba baca dulu. Apa? Ya, digambar. Nah, kelompok IKAS. Oke, IKAS. Kelompok apa namanya? Apa? Butterfly? Oh iya, iya, butterfly. Anggotanya siapa, IKAS? Sebutkan. Sultan, Ardian, Alman, Ilyas, Naila, Ajahra, Raisa. Ya, Raisa. Semangat? Semangat. Semangat dulu dong. Semangat? Ini isi itunya. LKPD-nya, kemudian kalian kerjakan. Ini, nah, kalian kan ibu udah bagi-bagi kemarin ya, asesmen ya. Siapa yang menggambarnya? Ada cerpennya, baca dulu. Ayo kerja bareng-bareng. Ternyata kalian bikin apa? Teks prosedurnya tentang nasi goreng. Alat dan bahannya apa aja? Satu. Bumbu ya, bumbu. Ini membuat apa? Layang-layang sudah? Ayo bikin di Canva. Boleh, di Canva boleh. Bareng-bareng bikinnya, iya. Sudah dibaca? Kamu yang mewarnain, boleh. Ya, bebas. Buat terserah kalian. Sok handphonenya yang ini di bawah. Nasi goreng. Emang itu nasi goreng? Oh iya boleh. Nasi goreng, alat dan bahannya apa aja? Kecap, bawang merah, terus sate, betul, kompor, piring, pisau, telur, nasi. Alat nih nasi goreng itu objeknya tuh pasti masak. Tidak ada nasi. Nasi goreng tanpa nasi, bukan nasi goreng ya.
Wah, nasi goreng hebat. Bikin dari nol, Bu. Oh iya. Hebat, hebat, hebat. Kenapa? Layang-layang, Iya. lampion ceritanya. Iya, ini aja yang ini. Nah, kan ini kata ibu di ininya di sini. Gede. Yo, membuat layang-layang apa dulu? Di sini. Judul membuat layang-layang. Boleh. Buat gambarnya ya, referensi gambarnya boleh. Selanjutnya langsung di itu ya, di Canva. Udah? Judulnya apa? Udah dikasih judul belum? Oh, digambar dulu. Iya. Udah? Ada Vanessa. Ibu akan melihat kelompok Vanessa. Vanessa, Sauki, Helvi,
Nizam, Mega, Senandung, Bunga. Ayo Bunga, liatin. Semuanya liatin. Kelompoknya Mutia, Fadil, Rahma, Noval, Gilby, Jahira, Naura. Kelompok Gripin, Dika, Atsira, Arya, Fatia, Saliyah, Fahrej. So, apa? Coba sekarang bikin kerangkanya dulu, membuat layang. Alat dan bahannya apa? Tulis aja dulu, gak usah ngegambar dulu, boleh. Prosesnya dulu, alat dan bahannya apa dulu? Iya, alat dan bahan. Alat dan bahannya. Kelompok IKAS. Oh, sedang menggambar. Oke. Ada yang mewarnai, boleh. Nanti yang ditulis judulnya apa, boleh. Warna coklat ya nasinya ya. Ya, kenapa? Ya, nggak apa-apa. Nih, nasi goreng. Coklat yang ini ya. Itunya aja, piringnya apa hiasannya boleh. Nih ada hitam nih. Jadi di teks prosedur tuh ada apa aja? 1, langkah, terus ada alat dan bahan. paham. Kelompok ini sudah paham? Di teks prosedur itu ada apa saja? Terus alat dan bahan, terus proses. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kalian kurang tidak ini spidolnya? Oke, kelompoknya Mutia. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan tentang teks prosedur? Di dalam isi teks prosedur itu ada apa? Kemudian ya, terus ada proses. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kelompoknya happy. Teks prosedur ada yang ingin ditanyakan? Ada apa saja di dalam teks prosedur? 1, langkah-langkah. 2, instruksi, alat dan bahan. Kemudian ada satu lagi apa? Proses. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau piring, sendok termasuk apa? Kalau bawang, paham ya? Sudah. Ayo ngerjain lagi.
Kelompok Vanessa masih semangat, kelompok Vanessa. Kelompok Mutia. Kelompok Gripin. Dan kelompoknya Raisa. Udah? Sok berkumpul. Wah, ternyata Ardian jago gambar ya. Hebat. Wah, hebat. Oh, layang-layang. Oh. Nih. Ya, paham? Oke. Coba Ibu sini. Nih. Terus masukkan 2 SDM inventaris. Masukkan siram. Bagus. Ibu sedang melihat kekompakan kelompok kalian. Coba lihat itunya. Ya, sok bagi-bagi. Nih. Sebagian. Nanti kamu yang mau naik boleh. Ya. Sini coba Ibu melihat prosesnya. Kerjakan. Bahasanya dijaga ya.
Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu ya. Ujang. Ya. Tuh, gitu ya prosedurnya ya. Sudah sejauh mana? Ayo yang lainnya. Kalau kata ibu, saran kata ibu mending langkah-langkahnya dulu. Nanti gambarnya mah boleh menyusul. Oh, gambar. Ujang pakai bahasa Indonesia ya. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bisa. Ada yang ditanyakan kelompok ini? Kelompok ini ada yang ditanyakan? Kelompok ini ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini teh ini terus apalagi? Mending langkah-langkah dulu atau gambar dulu, terserah kalian. Yo, dipercepat ya. Waktunya tinggal 15 menit lagi.
Wah, ini sudah 80% ya kelompok 1 Vanessa. Tinggal kelompok yang lainnya. Coba lihat kelompok 2 Mutia, sudah berapa persen? Biasaan aja berarti 90-an ya, 90%. Dan kelompok Gripin udah berapa persen? Alat dan bahannya sudah ditulis ya. 89. Tinggal langkah-langkahnya. Tinggal langkah-langkah. Ini berapa persen? Baru 40% ini. Judulnya belum. Ujang tidak boleh berbicara. Ayo semangat Aman, semangat belajar. Semangat. Ayo. Nah, kamu yang menulis, membuatnya, ini gambarnya di sini, menulis langkah-langkah. Yang poster itu gambarnya belum beres. Ini yang membuat langkah-langkahnya, biar cepat. Di sini nanti ditempel ya. Ya, full. Kita harus gede-gede. Gede-gede. Boleh memakai pensil itu juga. Pakai spidol. Boleh pakai spidol. Mending langsung. Nah, mending langsung. Ya, boleh langsung pakai spidol, Neng. Boleh pakai spidol langsung. Misalkan membuat apa yang kamu ini? Nasi goreng, nasinya pakai pink, gorengnya pakai biru, misal. Langkah-langkahnya pakai apa, merah, semuanya boleh, bebas. Hebat, ini kolaborasinya sangat bagus kelompok ini. Bagus. Kelompok ini juga bagus. Ini kalau udah beres nanti kirim ke via WhatsApp Ibu ya. Nanti kita tayangkan di sini. Tidak apa-apa, nggak usah malu, Sauki. Kalian keren, kalian hebat. Semangat, dong. Ini udah mau selesai nih kelompok ini. Jadi ini. Ayo tinggal 2 kelompok lagi nih yang belum. Belum ada diskusi kelompok, ayo. Ayo. Pakai ini. Yang besar tulisannya pakai ini, jangan pakai ini. Pakai ini warna-warni boleh. Bu aneh. Nggak apa-apa. Kok kembaliin ininya, warnain. Ayo bekerja sama.
Siapkan alas dan kakak. Raut dua bilah paku, tinggal seimbang. Ayam. Iya. Ya, kerjakan, tidak berisik. Untuk yang Canva boleh dikirim kalau sudah beres, boleh dikirim di grup. Oke, nanti kalian presentasi siapkan. Siapkan untuk presentasinya ya, moderatornya siapa? Waktunya 10 menit lagi. Beres tidak beres dikumpulkan dan kalian presentasi. Beres tidak beres dikumpulkan. Sudah beres kelompok 2? Sudah? Oke, baik. Kelompok 1. Nama kelompoknya Rainbow, anggotanya siapa aja? Kenapa harus Rainbow namanya? Rainbow. Wow, bagus banget filosofinya ya. Udah berapa persen? Wah, ya hebat. Arya sudah mulai mau berproses. Lipat bagian bias. Kalian suka main layang-layang? Ya boleh. Ya boleh. Boleh, boleh. Sudah mau beres. Kelompok ini mana? Alat dan bahannya sudah? Gambarnya, tinggal gambarnya. Alat dan bahannya sudah? Langkah-langkahnya. Warnain tebelan atau tebelan boleh. Itu
Memakai bahasa boleh tebelin. Tebelin aja dulu kalau waktunya memungkinkan, boleh pakai warna. Kalau ini ditebelin aja. Vanessa sudah beres? Helping? Oh, oke. Nanti ini siapa yang mau jadi moderatornya? Ini. Yang membacanya siapa yang membacanya? Semuanya yang membaca? Iya, presentasi. Semuanya. Moderatornya siapa kelompok ini? Fadil, oke. Berarti semuanya membaca. Bagi-bagi. Hasil diskusinya di... Ya, semuanya ke depan. Nanti semuanya ke depan. Kenapa? Kenapa? Oh iya, nggak apa-apa. Kelompok 1 sudah sebentar lagi ya. Berapa persen, Nizam? 98, oke. Kelompok 2 Muti berapa persen? Beres ya, tinggal 90. Udah beres? Kirim via WhatsApp di grup kelas ya. Griffin berapa persen, Griffin? Oke, baik. Gambar. Oke. Tinggal satu kelompok lagi yang kanvanya belum beres. Tidak apa-apa. Tinggal Vanessa yang belum ya. Kelompok Alpatia berapa persen? Alpatia sudah berapa persen? Sudah dikumpulkan satu kelompok. Ya, dikirim ke grup. Ya, gambar aja, tidak usah file. Oke, beres, dikumpulkan. Dah? Coba Ibu mau lihat dulu sebentar. Tidak apa-apa. Tulisannya bagus sekali. Bagus tulisannya. Dari lahir. Tinggal kelompok ini udah beres belum?
Alat dan bahannya sudah Ikas? Nama kelompoknya udah? Ya nggak apa-apa. Ya, Waalaikumsalam. Boleh duduk lagi. Vanessa sudah? Oke, kita lihat ke depan ya anak-anak ya. Sebentar. Vanessa belum dikirim? Oh iya. Mau kelompok Mutia dulu, boleh maju ke depan. Kelompok yang lainnya perhatikan apa yang teman kalian sampaikan. Jika kalian ada yang kurang mengerti, boleh ditanyakan ke kelompok yang sedang tampil presentasi. Boleh Neng di itu berjajar. Dah? Assalamualaikum dulu. Nanti boleh dilihatin hasilnya ya ke teman-temannya ya. Yang lainnya memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dekat-dekat. Ya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan langkah-langkah membuat layangan. Yang lainnya tidak berisik, tidak bersuara, perhatikan temannya. Nanti ada sesi tanya jawab. Alat dan bahan akan dibacakan oleh Mutia. Alat dan bahan terdapat 2 batang bambu, kertas minyak atau plastik tipis, dan lem kertas, benang, gunting, dan cutter. Dan langkah-langkah membuat layang-layang dibacakan oleh Gilby. Langkah-langkah membuat layang-layang. 1. Membuat sebuah kerangka. 2. Memotong kertas. 3. Menempelkan kertas dengan rapi. 4. Menambahkan hiasan. 5. Mengikat benang pada kerangka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke. Sauki. Cara menerbangkan layangan itu harus air kencang atau pelan? Angin kencang atau Angin. Oke, boleh. Dengan angin kencang. Apakah ada lagi? Ada lagi? Ada lagi tidak? Boleh Vanessa? Berdiri. Sebutkan nama kelompoknya. Aku Vanessa dari kelompok 1 yaitu lampu. Ingin menanyakan soal kertas ini pakai kertas apa? Pakai kertas minyak atau plastik tipis. terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke, yang lainnya ada lagi? Apa? Boleh. Perkenalkan, aku Griffin dari kelompok Inferno ingin menanyakan cara membuat tali timbang layang-layang di angin tipis. Apa? Cara membuat tali timbang layang-layang di angin tipis agar mudah diterbangkan. Cara gimana Gripin? Cara membuat tali timbang di Tali angin timbang. menerbangkan layangan di angin tipis agar mudah diterbangkan. Ayo, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman-teman yang udah menanyakan. Boleh dijawab? Angin itu. Tali itu kan tali yang ininya ya?
yang di layangannya biar mudah terbang itu seperti apa? Apakah menggunakan tali yang besar? Apakah talinya yang kecil jadi yang biar mudah diterbangkan apa gimana? Ayo Giobi. Apa gimana? Sebentar ya, diskusi dulu kelompoknya. Mengatur itu angin. Arah angin, angin kemana? Gimana? Mengatur. Mengatur. Udah? Bisa? Ada yang kelompok lain bisa menanggapi? Bagaimana cara menerbangkan biar apa namanya? Bisa diterbangkan? Talinya. Talinya apa? Enggak tahu, ada yang tahu? Oke, Gripin, apa pertanyaannya? Tadi boleh diulang lagi. Cara membuat tali timbal layangan agar mudah diterbangkan di angin kecil. Di angin yang kecil ada bisa yang jawab? Sebentar dulu. Ada yang kelompok lain yang bisa menanggapi? Ikas apa? Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Boleh? Apa gimana aja? Cara membuatnya. Apa? Iya, apa sih? Iya, bukan cara membuatnya, cara menalikannya ya kan gitu. Cara agar jadi si tali intinya cara bikin tali timba yang gampang buat diterbangin di angin kecil gitu talinya. Tali timbanya dengan diikat. Harus di atas, ngikatnya di bawah. Nah, yang jelas nih. Apakah katanya mengikatnya itu di atas apa di bawah katanya? Biar cepat ke atas layangannya. Dengarkan nih, seperti ini nih. Kan gini ya apa namanya layangan. Nah, si talinya itu diikatnya di sini, mungkin atau agak bawah biar cepat naik ke atas, di atas katanya Gripin. Sudah puas? Sudah. Terima kasih, tepuk tangan buat Gripin dan kelompoknya. Ada yang lagi yang menanyakan? Tidak? Oke, tutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok Vanessa. Nanti hasil kerja kelompok kalian ada yang menggunakan Canva dan ada yang digambar. Nanti Ibu akan dibuatkan sebuah produk ya. Berarti hari ini kalian menghasilkan suatu produk. Ada yang produknya di Canva, ada yang gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Labubu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang alat dan bahan akan dibacakan oleh Sauki. Alat dan bahan ada piring, wajan, spatula, pisau, talenan, sendok, Ardian, dan bahan. Bahan diskusi. ada 2 piring nasi, 2 siung bawang putih halus, 2 siung bawang merah diiris,
tipis dan 2 butir telur, lalu 2 sendok makan kecap manis dan 1 sendok makan saus tiram opsional, garam, lada secukupnya, 1 SDM margarin atau minyak goreng, kerupuk, timun, dan tomat opsional sebagai pelengkap. Lalu langkah-langkahnya akan dibacakan oleh Senandung. Langkah-langkahnya: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Tuangkan minyak atau margarin secukupnya. 3. Masukkan bawang putih, bawang merah, dan tumis hingga harum. 4. Masukkan 2 butir telur, kemudian arak-arik. 5. Masukkan 2 piring nasi. 6. Masukkan saus tiram opsional. 7. Masukkan kecap manis. 8. Masukkan lada dan garam secukupnya. 9. Sajikan dan tambahkan pelengkap sesuai selera. Oke, baik. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Oke, siap. Nama dan kelompoknya. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Griffin Alexander Wong dari kelompok Inferno. Ingin bertanya, bagaimana pendapat kelompok kalian tentang opini masyarakat tentang nasi goreng lebih enak jika dibeli di pinggir jalan pedagang kaki lima daripada membuat sendiri, dan sebutkan faktor-faktor penyebabnya. Wah, hebat sekali. Tepuk tangan buat Gripin. Pertanyaannya. Masyarakat setujunya nasi goreng lebih enak. Soalnya itu bikinnya sama orang lain gitu. Sama orang yang profesional. Ya, Itu udah boleh. pengalaman. Terus itu emang pekerjaan Dia. Jadi lebih enak sama yang pinggir jalan karena kan emang ahlinya itu. Kalau bikin sendiri ya kadang kan asal-asalan. Terus kadang kan kalau sambil males kan jadi gak enak rasanya. Terus kadang gak konsisten gitu garam dan apanya gitu. Jadi ya lebih enak di pinggir jalan. Karena mungkin dia profesinya seorang pedagang ketimbang yang di misalkan yang di rumah gitu. Dia memiliki bukan ini ya, keahliannya emang di pasakan. Paham, Gripin? Gitu, Gripin Faktornya ya. apa saja karena pedagang nasi goreng lebih memiliki pengalaman ya. Betul, gitu loh Gripin. Wah, udah cukup gitu. Tepuk tangan ya. Ada lagi? Ada lagi? Tanya dong. Nggak ada. Apalagi? Sekian sekian presentasi dari kelompok Labubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu untuk kelompok Labubu. Kelompok Gripin, siap-siap yang lainnya menanggapi dan yang lainnya tidak boleh semuanya. Nah, yang kelompok lainnya tidak boleh berbicara menanggapi kelompok yang lain yang sedang presentasi. Oh, geser. Dah. Oke, bisa dimulai. Gripin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Inferno akan mempresentasikan langkah-langkah membuat layangan. Alat dan bahan akan dibacakan oleh Dika. Ya, sudah. Alat dan bahan membuat layang-layangan adalah pisau, gunting, kertas, lem, benang, dan bambu. Langkah-langkah membuat layangan akan dibacakan oleh Pak Regi. Langkah-langkah membuat layangan adalah 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Raut 2 belah bambu. 3. Rangka layang-layang dirakit menggunakan benang. 4. Siapkan kertas lalu tempelkan pada rangka layang-layang dengan lem. 5. Gunting bagian kertas yang lebih. 6. Lipat bagian samping layangan. 7. Layang-layang siap diterbangkan. Nah, kedengaran volumenya agak dikecilin. Apakah ada pertanyaan? Apa ada yang mau ditanyakan? Sauki boleh maju. Berdiri maksudnya tahu. Sorry, maaf.
Perkenalkan, nama saya Sofi Muhammad Yusuf dari kelompok Labubu. Pertanyaan saya, apa tanggapan kalian tentang banyaknya kasus pemain layangan gelasannya terkena leher dan menyebabkan luka? Menurut kalian apakah itu apakah layang-layang boleh dimainkan atau bagaimana? Nah, jadi permainan layang-layang itu kan banyak kasus yang lehernya terkena benangnya. Jadi sekarang itu ya layang-layang dimainkannya itu di tempatnya itu harus yang seperti sawah, tanpa kabel dan tidak melintang ke jalan. Jadi layang-layang itu aman dimainkan. Sudah puasa, Uki? Ada yang kelompok lain? Tidak? Tutup Gripin. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tepuk tangan untuk kelompoknya Gripin. Dan yang terakhir kelompoknya Kaisa dan Ikas. Udah aja, nggak apa-apa, duduk aja. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Butterfly akan memperlihatkan poster yang sudah kami buat. Alat dan bahan akan dibacakan oleh Ikas. Alat dan bahan membuat nasi goreng adalah wajan, 1 wajan, 2 spatula, 3 bawang merah diiris tipis, 4 bawang putih diiris tipis, 5 cabai merah sesuai selera, 6 micin dan bumbu penyedap lainnya, 7 kecap, 8 nasi, 9 telur, 10 irisan ayam, dan tak lupa memakai minyak. Dan langkah-langkah untuk membuat nasi goreng akan dibacakan oleh Sultan. Sultan. Volumenya agak di... Langkah-langkah membuat nasi goreng. Panaskan wajan, lalu tuangkan 1 sendok makan minyak goreng ke dalamnya. 2. Siapkan bumbu, lalu tumis bumbu. 3. Masukkan telur. 4. Tambahkan nasi ke dalam wajan. 5. Tambahkan bumbu ke dalam nasi. 6. Cek rasa. 7. Sajikan. Cek rasa, 7 sajikan. Oke, lanjut. Raisa, Apakah ada pertanyaan? apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan kelompok Mutia. Kelompok Gripin? Ada? Gampang aja lah. Ya, yang boleh Gripin lagi. Gampang. Perkenalkan, saya Griffin Alexander Wong dari kelompok Inferno ingin menanyakan. Yang lainnya tidak bersuara. Sebutkan sejarah nasi goreng. Sejarah nasi goreng Sejarah nasi goreng muncul di Nusantara. di Nusantara. Coba. Gripin sendiri tahu tidak? Tahu? Oh iya, oke. Kelompok lain katanya ada yang ingin ditanyakan. Ada yang mau membantu kelompok ini? Sejarah nasi goreng ada yang tahu? Coba Gripin, karena teman-temannya ada yang tidak tahu. Anda tahu sejarah? Oke, boleh Gripin maju ke depan. Nih dijelasin sama Gripinnya langsung pertanyaan dan dijelaskan langsung sama Gripin. Coba apa sejarah dari nasi goreng dari apa? Sebagai makanan Nusantara. Pertama mulainya muncul nasi goreng. Nasi goreng awalnya dibawa oleh orang-orang Cina yang pergi merantau ke Indonesia, lalu resepnya itu dimodifikasi agar sesuai dengan lidah warga lokal. Oh, jadi asal usulnya nasi goreng itu pertamanya itu oleh warga Cina, kemudian diolah resepnya gitu, diperbaiki, disempurnakan oleh warga Indonesia gitu. Oke, baik, terima kasih Gripin, tepuk tangan untuk Gripin.
Ada yang lagi ditanyakan? Ada yang mau menanyakan lagi? Sekian presentasi hasil dari poster kami. Maaf jika ada salah kata atau apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, boleh duduk kembali. Nah, coba kalian berdiri dulu. Kalian tadi sudah mengerjakan. Berdiri dulu, kita tepuk semangat dulu. Siap, siap, siap. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi kurang kompak. Tepuk semangat. Kita tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Nah, setelah kalian mendengar dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, coba kesimpulan hari ini tentang teks apa? Teks prosedur. Teks prosedur itu contohnya tadi membuat apa? Dan layang-layang dan nasi goreng. Jadi di tahapan nasi goreng dan tahapan pembuatan layang-layang itu ada apa saja? Di teks prosedurnya ada alat dan betul, Sauki. Kita tepuk tangan untuk Sauki. Kemudian di samping alat dan bahan ada apa saja? Langkah-langkah. Tepuk tangan untuk Dika. Selanjutnya ada tepuk tangan untuk kalian semua. Ibu mau di itu LKPD-nya boleh dikumpulkan lagi karena di Canva udah dikirim ke ibu ya. Kelompok itu nah, sekarang ibu akan membagikan link untuk tugas individu kalian ya. Kalian mengerjakan handphonenya boleh dikeluarkan, boleh dikerjakan sekarang. Ibu Desi akan mengirim link. Oh iya, boleh diambil. Sudah ada linknya? Sudah ada linknya? Nah, ini hasil dari kelompok Mutia. Mohon maaf karena infokusnya tidak tersambung dan mati. Ini kelompok Mutia, hasil dari kanvanya boleh dilihat. Vanessa kelompok 1 ini kanvanya. Canva ada kanvanya. Ini kelompok Vanessa. Ini kelompok Vanessa ini kanvanya. Ya, sudah mengerjakan. Ini kelompok Gripin. Nih hasilnya Gripin. Nih. Ya. Dan yang terakhir kelompok Ikas dan Raisa. Ini ada nasi gorengnya. Nih. Mohon maaf ya, karena infokusnya mati, jadi ibu tidak bisa menayangkan di sana. Kau kerjakan. Ya nggak apa, pura-pura aja. Sekolah. Dah. Siswa. Apa? Pilih sekolahnya, kamu sekolah di mana? Kan di sana ada nama siswa sekolah. Boleh? Udah aja langsung. Udah aja hura-huranya udah dengerin udah hebat. Udah dikerjakan, udah sip, udah. Udah.
Oke, udah. Siap, terima kasih. Nanti nilainya langsung Ibu. Udah. Oke, sip. Terima kasih. Udah semuanya? Kelompok 1 udah? Masih ada? Udah? Udah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Udah. Oke, kita kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, beresin lagi. Tidak bersuara. Terima kasih. Neng, sorry itu. Maaf ya. Sudah? Siap? Coba sekarang Neng, jangan belum pulang. Ini dulu. Belum pulang. Nah, menurut kalian, kita berefleksi dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah pelajaran hari ini? Ada yang mau mewakili satu orang? Boleh, Vanessa? Ya, berdiri. Pembelajarannya seru, gak ngebosenin, terus materinya juga mudah dipahami. Oke, materinya mudah dipahami. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Materinya katanya mudah? Iya, karena kalian juga tadi langsung paham. Karena di teks prosedur itu ada apa saja? Langkah-langkah. Kemudian ada apa lagi? Alat dan bahan. Kemudian adanya suatu? Tes. Paham? Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas teks prosedur, tapi tentang unsur kebahasaannya. Teks prosedur itu ada apa saja? Paham? Alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kalian sehat. Amin. Dan doakan yang tadi sakit Lepi ya, sedang sakit kita mudah-mudahan Lepi cepat sembuh. Amin. Dan bisa berkumpul bersama kalian. Bukunya boleh disimpan di tas. Sudah? Sudah? Boleh KM? Pimpin doa. Belum pulang, baiknya berlangsung dulu, berlangsung masing-masing baik. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Alhamdulillah.